Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Menceritakan seorang petarung Murim dan Wosung yang dijuluki sebagai Raja Tinju, dihabisi oleh kelompok demonik. Bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang tuan muda guild pedagang yang lemah, suka minum dan main wanita. Dia berencana untuk membalaskan dendamnya dan memperbaiki keluarga pemuda lemah yang saat ini menjadi tubuhnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang sedang bertarung di sebuah tempat. Dia adalah seorang Face King atau Raja Tinju, sebuah gelar yang diberikan pada orang yang menaklukkan Jianghu dengan tangan kosong. Dia adalah seorang pria yang lebih sering disebut dengan julukan Face King daripada dengan nama yang aslinya Dan Wosung. Di medan pertempuran itu, Dan Wosung mendapatkan serangan dari kelompok misterius. Dia telah mengatasi beberapa dan tersisa 2 orang. Dan Wosung melihat ke sebuah tebing di mana 2 orang pria dan wanita menatap ke arahnya. Kedua orang itu menatap Dan Wosung dengan tersenyum menyiratkan sesuatu. Dan Wosung bergumam. Mereka terlihat cukup kuat. Dengan mengerutkan alisnya, Dan Wosung penasaran dari mana asal mereka. Dan Wosung yang merasa penasarannya bahkan tidak terjawab segera bergerak. Dia melemparkan salah satu tubuh di tanah dengan berteriak untuk orang itu ambil bawahannya. Pria itu terkejut karena lemparan Dan Wosung begitu cepat. Masih ada suara dari tubuh yang dilempar itu meminta bantuan. Namun pria itu tidak peduli. Dia lalu menebas rekannya sendiri. Itu membuat Dan Wosung menilai bahwa pria itu memang keji, bahkan menghabisi rekannya sendiri tanpa ragu. Itu adalah cara bertarung yang kotor. Dan Wosung melihat sebuah simbol yang tergantung di pinggang pria itu mengetahui sesuatu. Dia menanyakan, apakah mereka berdua berasal dari faksi demonik? Pria itu turun dari tempatnya dan berdiri di hadapan Dan Wosung mengatakan, ia begitu terkesan dengan Dan Wosung yang bisa bertahan sedikit lebih lama. Dan Wosung memang cocok dengan gelarnya. Namun sebelum kata-katanya selesai, Dan Wosung berteriak untuk orang itu diam. Dengan memasang kuda-kudanya, Dan Wosung mengatakan, ia akan menghabisinya dalam 10 serangan. Pria itu mencabut pedang dari sarungnya dan mengayunkannya menimpali. Dan Wosung sangat sombong. Pria itu menyerang Dan Wosung dengan mengatakan, ia penasaran berapa lama Dan Wosung akan bersikap seperti itu. Bilah-bilah energi melesat ke arah Dan Wosung. Namun Dan Wosung masih bisa menghindarinya. Menghindari beberapa serangan sembari maju menuju pria itu. Setelah tiba di depan pria itu, Dan Wosung mengayunkan tinjunya dan membentur tubuh pria itu yang membuatnya terkejut. Serangan itu begitu luar biasa yang membuat pria itu bahkan memuntahkan cairan merah. Dia mengakui bahwa Dan Wosung memang kuat. Dengan serangan itu, Dan Wosung menghitung 1 serangan. Dia mengangkat tinjunya lagi, memberikan serangan bertubi-tubi tidak berhenti, disertai dengan hitungan. Tapi di serangan ke-8 Dan Wosung menyadari sesuatu. Ada yang aneh dengan serangannya. Semuanya tidak mengenai kelemahannya, seolah-olah ada orang yang menahannya. Dan Wosung melihat ke atas dan mendapati bahwa wanita yang bersama pria itu menggunakan benangci untuk mengikat tangan Dan Wosung. Dan Wosung panik bergumam, sejak kapan wanita itu bergerak? Pria yang terduduk di tanah karena kelelahan segera menarik pedangnya dan menghunuskannya pada Dan Wosung setelah melihat kesempatan itu. Itu menghujam tepat di inti Dan Wosung. Dan Wosung
terdiam dan hanya memegangi pedang yang menembusnya itu. Pria tersebut tersenyum lemah dan memaki untuk Dan Wosung merasakan kematian itu. Tapi ternyata Dan Wosung tidak langsung binasa. Dia masih dapat bergerak. Dia sekali lagi mengangkat tinjunya menyerang ke arah pria tersebut. Serangan itu menghantam di mana pria itu berada. Namun ternyata tidak berhasil. Serangan itu dapat dihindari. Pria itu memuji Dan Wosung memang jago bertarung dan begitu kuat. Bekas serangan Dan Wosung mengerikan. Itu memanjang hampir 100 meter. Pria itu duduk di hadapan tubuh Dan Wosung yang sekarat. Dia mencoba mengejeknya. Jika Dan Wosung akan binasa, seharusnya. Tapi ketika kata-katanya belum selesai, tangan Dan Wosung bergerak lagi, memberikan tinju menghantam pria itu. Namun itu tidak berarti. Kekuatan Dan Wosung telah mulai lemah dan menghilang. Dan Wosung penasaran, apakah seperti itu caranya binasa dan akhir darinya yang seorang raja tinju? Dengan senyum Dan Wosung bergumam, ia harap ia bisa menghajarnya sekali lagi. Dan itu adalah akhir dari sang raja tinju, yang berakhir binasa di tangan faksi demonik. Berpindah di sebuah tempat, tepatnya di rumah perlindungan Gunung Jihua. Di dalam kamar, seseorang perlahan membuka matanya. Dia samar-samar melihat seorang wanita yang memanggilnya dengan sebutan seorang master. Wanita itu menanyakan, apakah tuan muda baik-baik saja? Orang itu bingung dengan keadaan bergumam. Di mana dia saat ini? Apakah seorang telah merawatnya? Dia mencoba bangkit. Dia memeriksa luka di perutnya dan tidak ada luka sama sekali. Wanita itu yang sepertinya seorang pelayan menanyakan, apakah tuan muda ingin minum? Pria itu mengangguk. Namun yang membuatnya bingung adalah mengapa pelayan itu memanggilnya tuan muda pertama. Pria itu melihat ke sebuah cermin kecil di meja di sampingnya. Dia melihat wajah pucat, kurus dan juga wajah seorang yang sekarat. Dia terkejut tidak percaya bahwa itu adalah dirinya. Dan tidak lain, dia adalah Dan Wosung, raja tinju yang direinkarnasikan ke dalam tubuh seorang tuan muda dari keluarga tertentu. Dan Wosung yang masih tidak percaya mengira bahwa itu adalah topeng yang dipasangkan di wajahnya. Namun sekeras apapun dia mencoba melepasnya, itu tidak berhasil. Dia sadar bahwa itu bukanlah topeng. Wanita pelayan ketakutan segera pergi untuk memanggilkan seorang tabib. Dan Wosung masih tidak percaya terus menampar dirinya sendiri dan berharap itu hanyalah mimpi. Dan Wosung pada akhirnya berhenti menyakiti diri sendiri dan menatap cermin bergumam. Mustahil itu ulah daripada demonik. Jika mereka melakukan ini, mereka pasti bisa mengendalikan Jianghu. Namun yang membuatnya penasaran sekarang adalah siapa pria yang tubuhnya ia tempati itu. Dia penasaran dan mencoba mencari tahunya. Dia bergerak mendekati sebuah meja. Namun tubuh itu terlalu lemah, bahkan berjalan saja sangat sulit. Dia merasa seperti seekor rusa yang baru dilahirkan. Itu benar-benar tubuh seorang sampah. Dan Wosung tiba di kursi dan segera duduk. Ada sebuah buku di meja dengan judul Yuna Merchant Group dan banyak surat-surat lain, atau kelompok dagang Yuna. Dan Wosung yang membacanya sedikit tahu tentang kelompok dagang Yuna ini. Itu adalah kelompok dagang besar yang berada di sekitar Gunung Jihua. Mereka pasti kelompok dagang yang terkenal karena ia pernah mendengar meski ia tidak memiliki urusan dengan kelompok dagang. Sedangkan surat-surat itu ditujukan pada pemilik tubuh itu, sang putra sulung, Li Jin-eun, dari kelompok dagang Yuna. Atau sekarang kita ubah namanya menjadi Dan Wosung agar mudah untuk kedepannya. Karena dari awal kita telah menggunakan nama itu. Dan Wosung kesal ketika membaca surat itu yang berisi tentang ajakan untuk berjudi, bermain wanita, dan meminjam uang. Dan Wosung pusing memikirkan dirinya. Namun, dia segera berhenti membaca surat tersebut. Dan Wosung tidak punya pilihan selain menerima situasinya yang telah berlangsung. Itu bukanlah topeng. Ia juga tidak merasakan energi aneh di dalam tubuh barunya itu. Namun, mungkinkah itu adalah reinkarnasi? Dan Wosung menghela napasnya dalam-dalam dan merasa jika dirinya tengah gila. Saat tengah membaca surat yang tersisa, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Dan Wosung menoleh untuk melihatnya, dan dia adalah seorang tabib. Dengan antusias,
Tabib tersebut menanyakan keadaan Dan Wosung. Apakah Dan Wosung baik-baik saja? Dia adalah tabib Gong Sun Myung. Dan Wosung memasang ekspresi jijik bergumam. Siapa orang itu? Gong Sun Myung terharu mengatakan, ia menerima kabar bahwa sesuatu terjadi pada Dan Wosung. Sungguh betapa khawatirnya dia. Gong Sun Myung mencoba untuk memeriksa tubuh Dan Wosung. Namun Dan Wosung segera menarik tangannya mengatakan dengan ketus, ia baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Gong Sun Myung mengerti dan ia senang mendengarnya. Ia telah menyiapkan makanan seperti biasanya. Saat itu, dua orang pelayan memasuki kamar Dan Wosung dengan membawa makanan. Melihat makanan itu membuat Dan Wosung bingung. Apakah Gong Sun Myung memberinya sup ayam? Gong Sun Myung membenarkannya dengan alasan makanan itu sangat cocok untuk menyegarkan tubuh. Tatapan Dan Wosung kesal bergumam, sungguh tupai itu. Sup ayam yang disebut sebagai sup Dragon Phoenix mungkin cocok untuk orang yang sehat. Tapi orang sakit seperti tubuhnya itu, makanan tersebut akan menjadi racun. Dan Wosung curiga bahwa Gong Sun Myung segera memeriksa nadinya diam-diam. Ia yakin Gong Sun Myung merasa aneh melihat tubuhnya itu terlihat sehat. Dan Wosung telah melihat garis besarnya, bahwa Gong Sun Myung seperti ular. Gong Sun Myung mengatakan, jika Dan Wosung memakannya secara teratur, maka Dan Wosung bisa kembali sehat, seperti pemuda yang menghadiri kompetisi Dragon Phoenix martial. Dan Wosung menghentikan ocehan Gong Sun Myung menanyakan, sudah berapa tahun kompetisi Dragon Phoenix martial art diadakan? Gong Sun Myung menimpali, ia tidak terlalu yakin, mungkin sudah 200 kali. Dan Wosung mengerti dan meminta untuk meletakkan makanan itu di sana. Ia tidak begitu lapar untuk saat ini. Dia segera mengusir Gong Sun Myung dari kamarnya. Ia meminta juga untuk tidak mengganggunya. Ia akan beristirahat. Gong Sun Myung masih mencoba memaksa Dan Wosung untuk memakannya, tapi itu tidak berhasil. Setelah kepergian Gong Sun Myung, Dan Wosung telah mendapatkan informasi jika hampir 200 kali kompetisi Dragon Phoenix diadakan. Itu berarti masih belum lama sejak ia binasa. Dan Wosung bersyukur karenanya. Dia memikirkan dua orang yang menghabisinya ketika dia masih seorang raja tinju. Dia bergumam, faksi demonik seharusnya masih ada. Ada juga Gong Sun Myung yang bersifat seperti ular. Ia merasa ia telah dikelilingi orang-orang yang butuh untuk dihajar. Dengan kesal, Dan Wosung mengatakan untuk mereka jangan khawatir. Ia akan menghabisi mereka semua dengan satu kali pukulannya kali ini. Beberapa saat berlalu, di kamar Dan Wosung, para pelayan wanita menyiapkan makanan di meja. Mereka sedikit terkejut karena Dan Wosung akan makan cukup banyak hari ini. Saat itu, Dan Wosung telah selesai berlatih dan memasuki kamarnya. Dia melihat makanan di mejanya yang sesuai dengan seleranya, meminta untuk para pelayan menyiapkan makanan seperti itu setiap hari. Para pelayan mengerti dan segera meninggalkan Dan Wosung. Dan Wosung segera menyantap makanannya, tapi tiba-tiba terdengar suara yang meminta izin masuk, yang tidak lain adalah Gong Sun Myung. Dan Wosung kesal namun dia tetap membiarkannya masuk. Gong Sun Myung memasuki kamar tanpa ada salam dan kesopanan lain, yang membuat Dan Wosung tersenyum bergumam, sungguh arogan dan tidak sopan. Gong Sun Myung segera berlagak ceria lagi mendekati Dan Wosung. Dan Wosung yang melihatnya bingung dan masih tidak mengerti mengapa Gong Sun Myung merendahkan dirinya di hadapannya. Senyuman mencurigakan muncul di sudut bibir Dan Wosung ketika bergumam, ia akan mencoba menangkap tikus kali ini. Bukan tikus berdasi guys. Dengan menyesap tehnya, Dan Wosung menanyakan apa yang Gong Sun Myung perlukan. Gong Sun Myung mengatakan ia telah lama tidak mendengar kabar dari Dan Wosung dan merasa kesepian. Jadi ia datang dan memeriksanya. Yang lebih penting, tubuh Dan Wosung terlihat berbeda dan sehat. Semua upaya yang ia kerahkan jadi terasa sia-sia. Dan Wosung akhirnya mendapatkannya. Dia dengan tajam menanyakan, apakah maksud upaya Gong Sun Myung adalah memintanya untuk makan sup Dragon Phoenix? Gong Sun Myung tiba-tiba terkejut. Dia dengan khawatir menatap Dan Wosung. Gong Sun Myung tersenyum mengatakan, sepertinya ada kesalahpahaman di sana. Sup Dragon Phoenix merupakan tonik yang bergizi.
Dan Wosung menghentikan Gong Sun Myung mengoceh mengatakan, "Benarkah begitu?" Tapi ia mengira sup itu adalah racun. Gong Sun Myung terkejut mengatakan, dirinya adalah tabib pribadi dan Wosung. Gong Sun Myung mencoba playing victim. Dia segera memukul mengatakan, jika ia tidak disambut di sana, maka sebaiknya ia pergi. Ketika Gong Sun Myung akan pergi, dan Wosung dengan sikapnya yang tengil memanggil lagi Gong Sun Myung, kini dengan tatapan yang marah, dan Wosung mengatakan, Gong Sun Myung datang tanpa dipanggil dan sekarang pergi tanpa disuruh. Sekarang ia penasaran, siapa yang menjadi master di sana, dirinya atau Gong Sun Myung? Gong Sun Myung terkejut, dia segera membungkuk pada Dan Wosung. Dan Wosung tertawa mengatakan, ia hanya bercanda. Dia lalu memerintahkan untuk Gong Sun Myung menuliskan surat untuknya. Jadi, bawakan alat tulis dan kertasnya di meja. Setelah menyiapkannya, Dan Wosung mengatakan, sembari melahap makanannya, ia mendikte dan Gong Sun Myung akan menulisnya. Gong Sun Myung terlihat khawatir, namun dia tetap melakukannya. Dan Wosung mulai mendikte bahwa karena penyakit dari Lee Jin-eun, ia harus menetap di villa untuk sementara waktu. Karena kehidupannya yang ia jalani ini begitu panjang, jadi tolong usulkan apa yang perlu ia lakukan berikutnya. Mendengar kata-kata yang didikte oleh Dan Wosung membuat Gong Sun Myung terkejut. Dia bahkan menghentikan menulisnya. Dan Wosung dengan matanya yang tajam menanyakan, mengapa Gong Sun Myung berhenti menulis? Gong Sun Myung masih berusaha mengelak menanyakan apa yang sedang. Namun kata-katanya belum berakhir ketika sebuah sumpit melesat melewati Gong Sun Myung. Sumpit itu menancap di sebuah tembok dan memberikan goresan pada Gong Sun Myung. Gong Sun Myung menyentuh lukanya dan menekan agar tidak mengeluarkan banyak cairan merah. Tatapan Dan Wosung kini menjadi bengis dan memaki bahwa dirinya bukanlah Lee Jin-eun yang dulu. Gong Sun Myung masih mengelak mengatakan apa yang Dan Wosung bicarakan. Dan Wosung mulai menjelaskannya bahwa yang pertama adalah sup Dragon Phoenix. Untuk orang yang sehat mungkin merupakan tonik, namun bagi orang yang sakit itu sama seperti sebuah racun. Tabib seperti Gong Sun Myung seharusnya tahu akan hal itu. Apakah Gong Sun Myung pikir ia tidak akan menyadari bahwa Gong Sun Myung diam-diam memeriksa denyut nadinya? Dan yang lebih penting, Gong Sun Myung sama sekali tidak menyembunyikan niat menghabisinya. Jelas bahwa Gong Sun Myung tidak bertindak sendirian. Jadi lebih baik segera tulis nama orang yang memberinya perintah. Sepanjang percakapan, Gong Sun Myung terdiam. Yang pada akhirnya sekarang dia menanyakan, mengapa Dan Wosung melakukan itu? Bagaimana Dan Wosung mencurigai pria baik sepertinya? Tiba-tiba ekspresi Gong Sun Myung penuh dengan kebencian dan kemarahan mengatakan, sepertinya orang berandalan seperti Dan Wosung masih memiliki kesadaran. Dan Wosung tidak takut mencibir. Akhirnya keluar juga sifat aslinya. Gong Sun Myung mengatakan, tadinya ia ingin membiarkan Dan Wosung meninggal dengan penuh martabat, tapi dungu sekali. Gong Sun Myung melirik ke arah para pelayan bergumam. Sepertinya ia tidak memiliki pilihan lain. Ia akan menghabisi semua pelayan dan membungkam mereka. Gong Sun Myung mengeluarkan sebuah jarum dari tangannya untuk segera menyerang. Tapi sebelum dia bergerak, Dan Wosung telah menggerakkan tangannya dan menghantam Gong Sun Myung, yang membuat Gong Sun Myung binasa seketika. Dan Wosung mengatakan, saat ia berbicara, tetaplah fokus dan jangan menyela. Karena tubuhnya yang lemah itu, Dan Wosung merasakan sakit di tangannya akibat menghantam Gong Sun Myung. Tubuhnya benar-benar menyedihkan. Sepertinya ia harus segera memulihkan kekuatannya. Begitu pulih total, mau dalang dibalik semua ini pun tidak masalah. Saat ia kembali nanti, ia akan menyelidiki Gong Sun Myung. Dan Wosung mencoba untuk bangkit dari kursinya, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Dan ternyata, itu adalah ingatan-ingatan dari Lee Jin-eun. Kenangan dari dia kecil hingga akhirnya binasa. Saat itulah, Dan Wosung mengerti latar belakang tubuhnya itu. Lee Jin-eun adalah putra pertama kelompok dagang Yuna yang kaya. Tidak sepintar saudara keduanya, juga tidak sekuat saudara ketiganya. Dia hanyalah putra paling tua yang penuh kekurangan. Dia berusaha menutupi kekurangannya dengan uang,
tapi malah terjerumus dalam kehidupan yang sesat dan penuh hura-hura. Begitu dia tersadar akan kesalahannya dan mencoba kembali, semuanya telah terlambat. Dia mengabaikan kesehatannya, dan dikirimlah Lee Jian-eun ke pavilion ini. Jika ingatan yang ada di kepalanya itu benar, maka klan utama tidak peduli dengan tempat terpencil ini. Awalnya yang jadi masalah adalah bereinkarnasi tanpa ingatan tubuh ini. Tapi karena ia telah mengingat dan mengetahuinya, sekarang ia bisa fokus pada bela diri. Meski begitu, siapa sangka Lee Jian-eun akan menyia-nyiakan tubuh yang berbakat itu. Dengan pengetahuan masa lalunya bersama beberapa eliksir langka, ia bisa mencapai tingkat tertinggi dalam waktu sekejap. Dan Wosung melihat ke atas mejanya. Koin emas bertumpuk yang membuatnya bergumam. Tidak ada yang tidak bisa ia beli. Ia akan membeli eliksir guna mempercepat mengembalikan kekuatan aslinya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Reinkarnasi Sang Petinju Murim part pertama. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!